warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar adik-adik sekalian? Ya, hari ini kita belajar kimia ya. Sebelumnya kita berdoa dahulu ya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu cek dulu. Hari ini ada yang nggak hadir nggak? Coba dilihat kanan kirinya. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelumnya bisa dimasukkan dulu barang-barang yang tidak digunakan dalam pembelajaran kimia, ya. Oke, siap. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama yaitu mempresentasikan hasil poreks secara lisan maupun visual dengan menyampaikan proses kerja, pembahasan ilmiah, serta keterkaitannya dengan teori hidrolisis garam. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi mengenai proses pengerjaan proyek, efektivitas kerja kelompok, serta pemahaman konsep yang diperoleh selama kegiatan. Jadi ingat ya, pertemuan kemarin kita ngapain aja? Merancang ya. Dari masalah yang diangkat gitu ya. Ada yang masih ingat nggak? Yang kelompok 1 masalahnya apa? Tentang ini ya, ketiak yang ya bau badan. Yang kelompok 2 itu ketiak yang iritasi gitu ya. Mungkin karena hari ini kita melanjutkan yang sebelumnya, yaitu ada presentasi dan evaluasi bersama. Bisa maju aja ya setiap kelompoknya untuk menyampaikan hasil produknya. Bisa dari kelompok 1 dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat natural deodorizing spray atau solusi wangi alami untuk mengatasi bau badan. Permasalahan yang kami angkat yaitu banyak remaja memakai parfum untuk menutupi bau badan. Parfum tidak menghilangkan penyebab bau, hanya menutupi saja. Pertanyaan esensial itu mengapa muncul bau badan, kemudian mengapa parfum tidak efektif, kemudian bagaimana solusi alami yang bisa dikembangkan berdasarkan konsep kimia. Tujuan dan ide produk, tujuan proyeknya itu membuat deodoran alami yang menetralkan bau badan, kemudian bentuk produk natural deodorizing spray. Nah, di sini ada bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada tawas, kemudian ada soda kue, ada air mawar, air bersih hangat. Alat yang digunakan itu ada gelas ukur, sendok, wadah pencampur, dan botol spray. Untuk langkah pembuatannya, yaitu yang pertama, larutkan kurang lebih 1 sendok teh soda kue dan kurang lebih setengah sendok teh tawas bubuk dalam 100 ml air hangat. Kemudian tambahkan 1 sendok makan air mawar, lalu diaduk hingga rata, kemudian masukkan ke botol semprot. Untuk hasil produk dari kami seperti ini ya. Jadi ini hasil dari pembuatan produk kami, deodoran spray. Oke, spray yang dibuat terlihat keruh dan wangi, lembut dari air mawar. Saat disemprotkan, terasa segar dan tidak membuat kulit perih. Soda kue yang bersifat basah membantu menetralkan bau asam dari keringat, sementara tawas membantu mengurangi bakteri di kulit. Jadi produk ini bukan cuma menutupi bau seperti parfum, tapi benar-benar membantu mengatasinya secara alami. Kesimpulan dan dampak positif, spray alami ini bisa membantu mengurangi bau badan karena ada tawas dan soda kue yang bekerja melawan bakteri penyebab bau, aman dan ramah lingkungan karena semua bahannya alami dan gampang didapatkan. Yang terakhir, mudah dibuat tanpa alat khusus atau bahan kimia berbahaya. Nah, ini adalah referensi artikel yang kami gunakan dalam membuat proyek.
Sekian dari kelompok kami, ada pertanyaan? Mungkin dari nomor 2 ada yang mau menanggapi dari pertanyaannya? Belum ada. Oke. Kita masuknya materi hidrolisis garam ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan untuk reaksi apa yang terjadi ya hidrolisis garam. Kan kalau tadi bahannya kan tawas ya, tawas sama ada soda kue. Nah itu termasuk garam. Nah nanti bisa dijelaskan lagi terkait materinya gimana. Oke. Mungkin karena nggak ada dari kelompok 2 bisa duduk kembali. Silakan kelompok 2 bisa maju. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari produk yang sudah kami rancang, yaitu tentang deodoran alami untuk kulit ketiak sensitif. Oke, jadi di sini permasalahan yang kami dapat yaitu banyak pengguna deodoran mengalami iritasi kulit. Kemudian yang kedua, beberapa bahan aktif kimia bersifat asam atau basa kuat. Kemudian yang ketiga, permasalahan kimianya yaitu keseimbangan pH kulit terganggu. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan tentang esensial ya. Jadi yang pertama itu mungkin apa sih penyebab penyebab kimia iritasi kulit? Kemudian yang kedua, bagaimana membuat deodoran alami yang menenangkan kulit? Oke, kemudian ada pun tujuan dan ide produk yang kami rancang berikut, yaitu tujuannya yang pertama yaitu adalah membuat deodoran alami untuk kulit sensitif. Kemudian produknya ini berupa shooting mist deodoran. Kemudian untuk bahan yang kami gunakan, yang pertama itu ada tawas, kemudian yang kedua ada soda kue, kemudian ada essential oil dan air matang atau mineral. Nah, kemudian alat-alat yang digunakan yang pertama itu ada gelas ukur, kemudian sendok, kemudian ada wadah kaca, kemudian ada botol spraynya. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan dulu, kemudian campurkan 100 ml air mineral dengan 1/4 sendok tawas halus dan sejumput soda kue. Setelah itu tambahkan 2-3 tetes essential oil, kemudian diaduk perlahan hingga bahan-bahannya itu tercampur. Nah, setelah itu tuh simpan dalam botol spray. Nah, ini hasil produknya, guys. Baik, untuk selanjutnya di bagian pembahasan, produk shooting mist yang dihasilkan tanpa jernih dan aroma lembut dari essential oil saat digunakan terasa adem dan menenangkan di kulit, tidak terasa perih atau gatal. Nah, jadi reaksi dari soda kue dan tawas membantu menjaga pH agar tetap pas di kulit, sekitar netral. Jadi produk ini cocok untuk kulit sensitif dan bisa jadi alternatif pengganti deodoran biasanya. Baik, untuk kesimpulan dan manfaat produk di sini, yang pertama, spray ini menjaga kualitas pH tetap seimbang supaya tidak mudah iritasi, terus aman dipakai setiap hari karena tidak mengandung alkohol atau bahan keras. Yang ketiga, ramah lingkungan dan gampang dibuat. Baik, untuk referensi yang kami gunakan dalam percobaan ini ada 2 ya, teman-teman bisa dilihat di depan. Oke, mungkin dari kelompok 2 sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo. Kelompok Belum ada. Oke, mungkin sama ya kayak tadi, belum ada reaksinya ya yang menjelaskan hidrolisis garam terjadi gitu. Untuk kendala ada nggak? Kendala dari kami belum ada. Belum ada, berarti aman-aman aja ya. Oke. Silakan bisa kembali. Ya. Nah, kita bahas review sebentar ya terkait hidrolisis garam.
Jadi apa sih itu hidrolisis garam? Yaitu reaksi peruraian garam ketika dilarutkan dalam air, di mana salah satu ion garam, kation atau anion bereaksi dengan air untuk menghasilkan larutan yang bersifat asam, basa, atau netral. Nah, mungkin ibu review sedikit ya. Jadi kalau terjadinya hidrolisis sempurna itu berarti asam lemah bertemu dengan basa lemah. Kemudian sebagian asam kuat bertemu dengan basa lemah dan asam lemah bertemu basa kuat. Kemudian yang tidak terhidrolisis ada asam kuat dan basa kuat misalnya. Nah, jadi kalau yang sempurna itu pasti lemah ketemu lemah. Kemudian yang sebagian lemah ketemu kuat, dan yang tidak terhidrolisis itu kuat ketemu kuat gitu ya. Nah, mungkin karena Ibu udah lihat progresnya di GC ya. Jadi menggunakan tawas dan soda kue. Nah, keduanya itu termasuk garam ya, teman-teman. Jadi teman-teman udah bagus gitu ambil bahannya gitu sesuai dengan hidrolisis garam gitu. Nah, tawas atau alum itu ini ya rumus kimianya. Kemudian apa tadi hidrolisis garam itu peruraian antara ion dan air ya. Nah, jadi ini K+. Jadi basa kuat itu tidak terhidrolisis, kemudian Al3+ kation dari basa lemah mengalami hidrolisis, dan SO4 anion dari asam kuat tidak terhidrolisis. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi kation bertemu air akan menghasilkan garam dan H+. Nah, kalau menghasilkan H+ itu berarti apa? Hidrolisis apa? Apa sifatnya apa? Asam ya, berarti benar ya, berarti tadi ini menghidrolisis sebagian karena ada asam dan ada yang tidak terhidrolisis gitu ya. Oke, selanjutnya di soda kue yaitu NaHCO3, Na+, ion basa kuat tidak terhidrolisis, dan HCO3- anion dari asam lemah mengalami hidrolisis. Jadi reaksinya seperti ini. Kemudian nah ini terhidrolisis. Nah, ini sifatnya apa berarti? Kalau menghasilkan OH- berarti apa? Basa. Berarti karena satu tidak terhidrolisis dan satu mengalami hidrolisis, yaitu menghasilkan basa, berarti dia hidrolisis sebagian gitu. Oke, mungkin kita bisa ambil ya dari produknya tadi. Untuk kelompok 1 itu kan masalahnya karena bau badan ya. Nah, bau badan itu dia karena dia pakai nggak pakai dio ya tadi ya, masalahnya nggak pakai dio. Kemudian di solusinya tadi membuat dio alami. Nah, benar ya tadi komposisinya itu soda kuenya yang dominan ya kan, tadi soda kuenya yang dominan. Kemudian tawasnya juga, jadi biar dia menghilangkan bau badannya, jadi biar kuman-kumannya tuh nggak tumbuh gitu ya. Kemudian yang untuk kelompok 2, karena masalahnya tadi apa coba? Masalahnya iritasi. Nah, bahan-bahan yang digunain kan ada sama juga ya, tawas sama soda kue. Nah, bedanya di komposisinya ya udah bener ya tadi. Komposisi yang buat soda kuenya itu sejumput aja. Terus yang tawasnya itu setengah sendok teh. Nah, kenapa pakai soda kuenya sejumput aja? Karena biar dia apa tadi? Sifatnya apa? Basa. Nah, biar nggak terlalu menyakiti kulit ya. Nah, jadi dia pakainya sejumput aja, biar pH-nya nggak terlalu tinggi gitu. Berarti produknya berarti udah bener ya dan berhasil gitu. Berhasil dibuktikan juga gitu. Oke, kesimpulan dari pelajaran pertemuan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan coba? Mbak Anita coba. Hari ini kita belajar tentang hidrolisis garam. Terus hidrolisis garam itu ternyata ada di kayak kehidupan kita sehari-hari gitu, Bu. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Benar ya kata Mbak Anita ya. Kimia itu berhubungan erat dengan kita ya, kehidupan sehari-hari kita kayak gitu. Jadi
ada asam basa kayak gitu. Mungkin Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.